player-player ini atau para atlet-atlet ini kita sebutnya di sini. Dengan begitu mereka masih bisa untuk memaksimalkan waktu lootingan mereka di awal-awal seperti ini. Nah, di bawah ini ada beberapa fun fact juga nih yang bisa kalian semua lihat, yang dimana ini kayak head to head ya, bisa dibilang semi-semi head to head, yang dimana datanya itu sudah kita kumpulkan. Tim di balik layar sudah dikumpulkan antara Kepulauan Bangka Belitung dan juga Sulut di sini. Betul sekali. Sulawesi Utara tentunya dengan 8.261 damage, 6.422 kalau dari segi damage memang dimenangkan oleh Sulut. Tapi kalau dari average rankingnya tidak terlalu jauh berbeda di 0,5 aja. Iya, tapi nampaknya ada pertemuan antara KBB dan juga Kalsel kali ini, yang dimana ada salah satu player dari tim KBB yaitu Shane masih dalam keadaan knockdown untuk sementara waktu ini. Betul, ini di arah San Martin ternyata ada dua tim yang bentrok di arah sini. Kalau misalkan tadi Riau ikutan join ke arah San Martin, ini bakal ada 3-way showdown di arah San Martin ya. Tapi ternyata dari Riau tidak ingin bergerak ke arah San Martin, mereka lebih memilih untuk bermain scrapping di sekitar HDP-nya. Sementara dari Kalsel yang benar-benar memberikan tekanan dari arah high ground. Ini kontrol yang paling enak kalau kita berbicara tentang San Martin. Iya, dan kayaknya bakalan dijaga juga ya angle shotnya dari Ariski kali ini dengan menggunakan AR-nya tadi, dan kayaknya bakalan masih mau ditinggal untuk saat ini dengan menggunakan Tayo mereka berempat kali ini. Bro Pasta. Ini agak riskan sih. Ini jangan dicontoh guys ya. Sebenarnya kalau kita ngomongin rotasi satu mobil berempat itu sah-sah aja. Tapi kalau kita ngomongin resiko besar, ini benar-benar besar banget resikonya ketika ada satu tim yang komit melakukan spray ke arah Tayo ini dan meletup Tayonya. Selesai sudah, mereka pulang ke arah lobby dan mereka hanya punya 3 game cadangan lagi. Dan akhirnya mereka mendapatkan satu motor tambahannya. Dan di sisi yang lainnya nampaknya ada pertemuan juga antar Bengkulu dan juga Jateng kali ini. Langsung saja Raihan spray down ke arah depan sana. Low HP banget, masih bisa selamat. Tapi dua player dari Bengkulu kali ini bakalan langsung aja merush ke depan sana. Betul, begitu komit untuk mencari sebuah pergerakan baginya untuk dilanjutkan, ditembak lagi. Tapi ternyata Bintang masih begitu lihai untuk menggocek vision yang dipunya oleh tim Bengkulu ini. Sedikit kehilangan sebuah momen, tapi kita berpindah ke arah lain. Ternyata Bintang juga bertemu dengan Bali yang sedang melakukan rotasi low HP. Bintang selamat, tapi satu pemain mereka lagi. Ada Dea yang terjebak di bagian belakang dan langsung saja meletup mobilnya. Poin pertama untuk Bali. Oh my god, dengan begitu Jateng kali ini hanya akan bermain dengan 3 player atau 3 atlet yang tersisa. Pastinya awal yang gak baik untuk mereka semua, untuk tim Jateng kali ini ya. Mengingat ini masih circle pertama, mereka baru melakukan rotasi pertama mereka, ibarat kata begitu ya Bro Pasta. Mereka apes banget sih, rotasi tiba-tiba ketemuan sama 2 tim, kepotong sama Bengkulu, kepotong sama Bali, satu pemain mereka berhasil lolos, tapi satu pemain lagi ternyata Dea tadi yang tertangkap oleh tim dari Provinsi Bali. Bener-bener apes banget pergerakannya, dan ini kayaknya tempo akan sedikit turun untuk Jateng karena kehilangan satu pemain harusnya mengubah tempo dan juga checkpoint yang nantinya bakal mereka tentukan. Harusnya ya, dan ngomong-ngomong soal tempo juga, kayaknya dari hari pertama kemarin dan juga dibandingkan dengan hari ini, temponya itu juga agak-agak berbeda nih Pasta. Dimana kayak kemarin kita melihat banyak banget tim-tim ini atau provinsi-provinsi ini yang melakukan gerakan tidak ragu-ragu gitu. Tidak ragu-ragu dalam melakukan sebuah gerakan untuk semua provinsi ini. Gak mungkin ragu sih. Lu inget game pertama tadi berapa banyak tim, 2 tim yang gue inget banget rotasi di tengah-tengah tim yang lagi perang gitu. Provinsi lagi tembak-tembakan, terus tiba-tiba ada satu tim yang lewat di sekitar sana, satu provinsi rotasi like a boss. Dan kali ini ngomongin fight, kita akan segera disuguhkan antara Bali versus Kaltara. Setup sudah dilakukan kali ini Darwin. Begitu sabar dan ada lemparan granat ke bagian belakang dan Darwin pun mundur ke bagian belakang juga, ternyata menghindari pertempuran ini. Dan mungkin ini adalah call yang dilakukan oleh in-game leader mereka untuk meninggalkan area ini supaya tidak fight di menit ke-7. Wah, itu tadi rapi banget ya, dimana tadi Darwin masih nahan di depan sana, tapi ketika mungkin tadi yang tadi dibilang juga sama Bro Pasta, tapi kayaknya bakalan langsung aja dilontarkan damage atau tembakan dari Kaltara ke arah Bali, karena lihat visionnya tadi juga udah ketara banget, udah benar-benar kelihatan banget. Iya, dan yang gue suka adalah backup fire yang dilakukan pemain-pemain atau atlet-atlet dari Bali ini bener-bener rapi banget. Satu pemain mereka mundur,
3 atlet lainnya memberikan backup dari kompon yang sudah mereka kuasai. Iya. Dan akhirnya mereka sekarang selamat ya, walaupun tadi mendapatkan beberapa damage. Dan untuk saat ini mereka nampaknya juga dengan informasi yang sudah mereka kumpulkan, kalau di belakang sana itu ada Kaltara, mereka bakalan kayaknya nungguin di sekitar sana dulu. Di satu kompon yang sudah mereka duduki untuk saat ini. Dan lagi-lagi tempo permainan bakalan menurun untuk saat ini. Ya, ini temponya kayak dipermainkan seperti game pertama tadi ya, di mana temponya udah naik tiba-tiba turun lagi. Bahkan kali ini dari Riau memberikan tekanan menuju ke arah tim Papua atau Provinsi Papua, di mana ada tapping fire dengan menggunakan M16. Belum bisa membuat Anando terknockout, tapi masih dilanjutkan tapping fire-nya menuju ke arah broken wall ya. Sorry, bukan broken wall, broken shake. Tapi tiba-tiba ada counter shoot yang membuat Riau akhirnya mereset formasi mereka. Yes, karena ada salah satu player dari tim Riau kali ini yang dalam keadaan dan bahkan langsung saja di finish. Riau hanya menyisakan 3 player mereka saja untuk saat ini, sementara area yang berada di seberang sana sudah dikunci, sudah di lock angle-nya dari arah Ray. Ya, dan apakah Arya masih memiliki kendaraan untuk nge-regroup bersama dengan 2 atlet Riau yang lainnya? Smoke sudah mulai di pop out kali ini. Roland ingin menyelamatkan dirinya dari angle yang di press oleh seorang Arya kali ini. Bergerak pelanan pasti kali ini. 2 setup Smoke sudah mulai terpop out kali ini. Berpindah menuju ke arah Jerami. Gila, dia bergeraknya bener-bener rapi banget loh. Pede banget juga. Pelan. Pokoknya step by step sambil nge-boosting juga. Dan tidak ada Smoke lagi sepertinya. Dan kembali lagi menuju ke arah Jeraminya. Mission abort ya, gitu betul. kayaknya ya. Regroup. Tapi nampaknya kalau misalnya kita intip-intip ke sisi yang lainnya, terjadi pertemuan antara Malut dan juga Banten, di mana mereka sudah dekat sekali jaraknya. Dan mereka pun, atau Malut pun juga sudah mendapatkan 1 knockdown ke arah Banten. Betul, granat sudah mulai dilempar. Ada trade net yang dilempar kali ini, namun belum ada yang benar-benar efektif. Dan Pijar menjaga di bagian luar dari gudang ini. Granat kedua sudah mulai dimasak, sama-sama melemparkan utilities, tapi belum ada yang terknockout. Lemparan demi lemparan sudah mulai dilakukan, dan ada satu flank ke arah sebelah kiri. Hati-hati, ada satu pemain yang sudah mulai melakukan flank, dan Banten ternyata sudah kehilangan 1 pemain mereka dan akan sangat sulit untuk diselamatkan. Tapi lihat yang dilakukan oleh Maluku Utara, mereka benar-benar tertib banget. Mereka tidak ingin serambangan untuk maju ke depan sana. Setup demi setup akan mereka lakukan, dan Pijar ini mungkin granat kedua atau granat ketiga yang akan dilemparkan menuju ke arah pemain-pemain dari Provinsi Banten. Sementara itu di elimination feed tadi kita sudah melihat ya, Riau mendapatkan 1 elimination point ke arah Papua. Sementara itu kita akan langsung aja fokus ke peperangan yang terjadi antara Banten masih dengan Malut. Kali ini granat ke lantai 2 tadi masih belum bisa memberikan damage yang cukup signifikan. Betul, dan ini terjebak di bagian sebuah tangga yang begitu tipis. Kali ini bakal turun ke bawah, berusaha untuk mendapatkan 1, namun gagal. Double pick dan body system dari Maluku Utara ternyata lebih rapi. Poin pertama untuk Maluku Utara. Sementara itu Banten hanya akan bermain dengan 2 player aktif mereka, karena Iqbal di belakang sana masih dalam keadaan knockdown, nggak bisa nampaknya ya untuk diselamatkan karena posisinya udah jauh banget dan HP-nya pun juga udah tipis banget. Iqbal menjadi 1 elimination point. Iya, dan ini ada pergerakan yang menggemaskan banget ya Don ya. Dimana Akbari tadi melihat pergerakan dari Syahrul namun tidak ada tembakan sama sekali, dan ada distraction yang dilakukan oleh Maluku Utara. Dan lagi-lagi begitu disiplin pergerakan yang dilakukan oleh Banten. Oh my god, ini benar-benar ya Akbari dan juga Sabta bakalan langsung aja. Itu teman pasti. Syok ya, kita semua di syok kali ini karena ada 1 player dari Maluku Utara juga dalam keadaan knockdown, dan 1 player yang lainnya dalam keadaan sangat-sangat tipis. Akbari keluar bisa mendapatkan 2 knockdown dan bahkan langsung saja memfinish menjadikan elimination point untuk Banten kali ini. 3 elimination point. Ya, dan greedy move tadi dilakukan dengan sangat-sangat YOLO untuk Maluku Utara. Harusnya mereka tidak melakukan hal seperti itu sih menurut gua ya. Menurut gua, karena tadi 1 pemain mereka, Aiman, udah memberikan distraction dengan menggunakan baginya. Tapi ternyata 3 pemain lainnya masih belum sanggup untuk mendapatkan 2 pemain Banten yang tersisa. Tapi kali ini Akbari di-tapping dari belakang M14 ya, dan masih bisa selamat tentunya. Yes, tadi aduh, ini benar-benar ya, Aiman benar-benar berani banget loh Pasa, mengingat dia hanya tinggal seorang diri dari Provinsi Maluku Utara, masih mau atau masih bisa untuk memberikan pressuring fire ke arah Banten di seberang sana. Ini benar-benar sih mentalnya top notch juga ya dari Aiman, dan saat ini Aiman pun masih bisa untuk menyelamatkan dirinya. Tapi deket banget sama 1 pemain Riau tadi.
Kalau lo lihat pergerakan dari arah utara, Aiman ini deket banget sama satu pemain dari Provinsi Riau tadi atau satu atlet dari Provinsi Riau. Tapi ternyata nggak berpapasan gitu. Mereka hanya mungkin dari Maluku Utaranya yang melihat pergerakan dari Riau-nya, tapi Riau nggak ngelihat pergerakan dari Maluku Utara karena tadi kalau nggak salah posisinya itu agak sedikit berbaris dan tercover dengan sebuah gundukan kecil. Ah gitu ya, dan kayaknya jaraknya juga agak-agak jauh ya karena dari minimap pun juga nggak kelihatan Ya, ada betul. dua warna gitu dalam satu kotak kecil atau yang bisa kita sebut adalah minimap. Betul. And that's it dari beberapa peperangan yang sudah terjadi, Pasta dan juga teman-teman. Tidak ada satupun provinsi yang pulang untuk saat ini. Masih ada 16 provinsi untuk di menit kita yang menuju ke 14 ini. Betul, dan tentunya tidak ada yang dipulangkan secara utuh, tapi sudah ada beberapa provinsi yang pincang. Banten tinggal 2 player aktif saja, Maluku Utara tinggal 2 player aktif saja, sementara kayak Riau, Papua, dan juga Jateng mereka sudah kehilangan satu pemain mereka. Jadi ada beberapa tim yang memang benar-benar pincang, atau mungkin kali ini dari seorang Gusti yang menembak menuju ke arah Kalsel dan ditabrak. Begitu saja 2 pemain touchdown di bagian broken wall. Kali ini bakal ada close combat backup dari arah sebelah kiri, namun ternyata Arya masih belum bisa mendapatkan sebuah knockout dan jump shoot tipis berhasil connect dan mendapatkan sebuah knockout kali ini. 1 poin eliminasi kembali bertambah menuju ke arah Riau dan akan bergerak untuk menambah poin-poin berikutnya. Bergerak pelan dan pasti, sudah mulai terdengar ada Free Fire dari seorang Kevin melihat menuju ke arah gang tipis dan di molotov, dibatasi pergerakan dari pemain tim Kalsel. Karena Kevin kali ini bakalan langsung aja muncul dari arah sebelah kanan. Kevin dengan M4-nya bisa memberikan damage yang cukup signifikan ke arah satu player dari Kalsel kali ini. Aulia pun langsung saja di finish, dijadikan elimination point untuk Riau. Bener, Riau mainnya galak banget loh. Riau main galak banget. Itu tadi pede banget loh. Bener. Datang pede banget itu mereka berdua. Itu udah kayak diiringin lagu Gira minggir tabrak, langsung tabrak pokoknya sama pemain Riau. Yes. Dan akhirnya bisa membuahkan elimination point ya. Untungnya gitu, nggak sia-sia pergerakan yang super pede yang sudah kita lihat tadi. Dan Kalsel pun hanya akan bermain dengan 2 atlet mereka yang bersisa. Betul, tapi di arah lain ternyata Bali sudah mendapatkan sebuah lawan baru lagi. Kali ini bakal bertemu dengan tim Jateng, di mana Darwin tidak mengecek angle kanan dan diamankan begitu saja. Satu pemain dari tim Bali masih bisa di-revive tentunya, tapi Kalsel akan ditabrak lagi dengan tim Riau Blues dan sudah mulai bergerak. Tidak dalam posisi siap kali ini. Jiggle lumba-lumba yang masih belum begitu efektif karena ada double pick dari tim Riau. The last man standing, Ariski di arah bangunan L. Kali ini apakah bisa memberikan clutch-nya ke arah Riau? Dan ingat mereka juga sudah mulai terpress oleh waktu ya. Bisa. Ayo dikit lagi. Dikit lagi. Ayo, Gusti kali ini akan menunggu di garis finish. Apakah seorang Arya bisa menuju garis finish dan berhasil di revive. Itu udah kayak lomba 17-an ya. Kalau ada balap karung, ini balap ngepron gitu. Sementara itu Kevin dari arah luar ternyata bisa mengeliminasi Kalsel yang harus pulang di posisi paling bawah yaitu 16. 5 poin eliminasi dikumpulkan oleh tim atau Provinsi Riau kali ini. Ini 5 eliminasi yang banyak untuk tim-tim yang dibandingkan tim-tim yang lain untuk kondisi saat ini. Yes, betul sekali. Sementara itu Pasta dan juga teman-teman sekalian, nampaknya juga akan terjadi pergesekan antara Bengkulu dan juga Kaltara ya, di mana di atas mereka atau di higher ground juga sudah terdapat Provinsi Bali. Ya, ini Bali dari tadi punya kontrol area yang enak banget Don ya. Dia entah kenapa gitu dari Bali sendiri kayak mereka lebih mengamankan kayak high ground, kontrol yang memang benar-benar bagus banget dan sulit banget di pick dari bagian lower ground mereka. Iya, bahkan dari tadi Bengkulu sebenarnya udah tahu juga ya, udah kayak mengendus keberadaan satu provinsi di atas sana, tapi kayak nggak bisa dapat angle-nya gitu yang pas seperti yang tadi sudah dijabarkan oleh Bro Pasta juga. Yes, dan kali ini dari Kaltara mendapatkan sebuah lawan. Ada tim dari Sulawesi yang sudah mulai mendekat. Ada smoke setup, 2 smoke setup dari seorang Geovan. Apakah bisa menangani 2 pemain dari tim Sulawesi yang datang ke tempat dia? Bergerak ke arah wall smoke yang sudah dibuat menuju ke sebuah bangkai truk dan untungnya masih bisa selamat demi tembakan sudah mulai ditembakkan dari arah belakang mereka. Ini tersandwich oleh 2 tim. Iya, tapi Kaltara juga melakukan split loh Pasta. Karena beberapa player dari Kaltara ini di belakang sana juga sudah mulai mengambil satu persatu nyawa dari player Bengkulu. Jambi 2 kali loh, 2 game berturut-turut rotasi mereka like a boss. Wow, Jambi, hello. Tapi
Tapi mereka pun juga sudah mulai menerima beberapa damage karena di atas mereka sudah ada Papua. Di depan mereka juga sudah ada Bengkulu. Rame banget LL sekarang. Betul, dan satu pemain lagi dari Jambi benar-benar melakukan move dengan sangat YOLO. Dengan tayonya dan selamat touchdown. Walafiat tidak ada korban jiwa sama sekali. Selamat ya untuk saat ini Pasta. Tapi ingat di depan mereka juga sudah mulai banyak ancaman sekali lagi. Dan tadi Zidan kalau nggak salah ya juga sudah mulai menerima beberapa damage. Dan ini dia Papua sudah mulai melock angle-nya ke arah Bengkulu dan juga Jambi. Betul, kontainer demi kontainer dicek semuanya. Itu udah kayak semut ngumpul semuanya di arah kontainer. Dan kelihatan satu dan Tio malah yang menerima damage begitu menyakitkan. 40% HP-nya hilang. Wah, ini Bali juga enak banget sih posisinya sih pas. Mereka bisa sedikit demi sedikit naik ya. Sementara itu Kalbar di sisi yang lainnya harus tereliminasi dan pulang di posisi yang ke-15. Wow, dan lihat dari Tio kayaknya nggak mau bandel buat ngepick lagi. Agak sedikit trauma, ada satu tembakan dan langsung mengurangi 40% HP dari seorang Tio. Iya, itu kata Tio ya pas ngelihat ke kontainer tadi itu kayak, oh ramai sekali di depan sana. Sementara itu Nando pun juga sudah mulai menerima beberapa cicilan damage, harus melakukan healing dan juga boosting terlebih dahulu untuk bisa kembali ke medan perang dengan kondisi yang sangat prima. Sementara itu Bali lihat sedikit demi sedikit mereka akan merangkak naik. Betul, bahkan mereka berhasil melihat pergerakan dari atlet-atlet Jakarta. Banten pun lewat dibiarin, tapi tembakan yang begitu menyakitkan datang dari arah seberang sana. Mungkin Jakarta yang Jakarta yang memberikan sebuah tapping yang begitu menyakitkan. Wahyu pun tumbang dan Jambi dipulangkan menuju ke arah lobby. Kali ini Papua masih bertahan di kompon mereka. Butuh sedikit melakukan pergerakan untuk masuk ke area playzone berikutnya. Iya, sementara itu Wahyu kita sudah lihat ya dari arah drone kamera kita juga masih merah HP-nya atau darahnya. Sementara itu dari arah baliknya Banten ada Sabta kali ini yang juga sudah ter-knockdown di tengah-tengah sana, berada agak jauh dari teman-teman yang lainnya. Ya, dan split yang dilakukan sama DKI Jakarta benar-benar rapi banget dan begitu efektif karena satu pemain di bagian belakang mendapatkan 2 tambahan poin tentunya untuk free angle dari bagian belakang. Vincent mendapatkan angle yang benar-benar free. Ingin langsung dikonfirm tapi ada tembakan dari arah lain. Ternyata Riau join the fight. Tidak ingin melewatkan sebuah kesempatan untuk mendapatkan sebuah knockout karena Vincent. Yes, dan kali ini Vincent masih bisa selamat. Masih bisa lari ke atas sana untuk bisa menyelamatkan dirinya. Tapi lihat dari beberapa damage yang masuk, Vincent lagi-lagi masih selamat. Dan mereka atau player-player dari Provinsi KBB pun juga mau menghentaskan satu persatu player di belakang sana. Tapi KBB lah yang harus pulang ke arah lobby di posisi 12. Dan lo mau tahu fun fact? Apa tuh? Lihat Riau, 11 poin elimination untuk Riau. Tiba-tiba mereka mendapatkan poin-poin eliminasi yang begitu banyak dengan 11 eliminasi dikumpulkan oleh Riau. Oh my god, tiba-tiba ya. Padahal baru beberapa tim saja atau provinsi saja yang pulang. Tapi kali ini Riau atau Arya kali ini harus bisa waspada karena di belakang sana atau di depan sana juga sudah mulai banyak musuh-musuh yang lainnya. Terutama juga dari Pabar dan juga Jakarta. Iya, dan kayaknya agak terlalu percaya diri untuk bergerak karena tembakan dari arah high ground kanan tadi tidak dicek oleh seorang Arya. Dan Arya terknock out. Akan sangat sulit untuk diselamatkan, tapi bakal ada close combat Riau. Kali ini bersama dengan tim Maluku dan ternyata Maluku yang berhasil memenangkan fight tersebut. Satu pemain kembali hilang dan hanya menyisakan seorang Kevin, the last man standing untuk tim Riau. Di sisi lain pun juga Bali sudah tereliminasi pulang di posisi ke-11 menyisakan 10 provinsi saja yang akan bertanding memperebutkan winner chicken dinner di sini. Fajar pun kali ini posisinya juga sudah mulai terpres. Satu tayonya juga sudah akan dijadikan fortingan karena posisi dia juga sudah mulai terbuka banget tadi. Ya, benar-benar terbuka dan satu kompon ini akan sharing dengan 2 tim. Ada tim Bengkulu yang bakal tabrak dari bagian atas dijaga di bagian tangga dan Kevin berhasil menghentikan langkah pergerakan dari tim Belitung dan begitu saja dari tim Bengkulu maksud gua makin naik ke bagian atas mendapatkan satu persatu pemain dan mencari korban berikutnya yang sedang melakukan healing di bagian rooftop. Satu player dari Kaltara. Kevin harus menghadapi 3 gempuran dari 3 player. Dari Bengkulu dapat 2. Dan kali ini Kevin dengan HP yang tunggu tipis gak bisa bertahan hingga lama dan Kaltara pun harus
harus tereliminasi. Oh Gila. my God, Kelvin. Itu jiggle yang rapi banget, yang bagus banget, mendapatkan 2 pemain, namun tidak untuk orang terakhir, yaitu seorang Raihan. Wah, agak sedikit galau tadi dia sebenarnya kalau kita lihat dari pergerakan seorang Kevin. Karena emang HP-nya udah tipis banget tadi pas. Ya, betul. Dan sementara itu kita akan masih melanjutkan peperangan antara ke-6 provinsi ini. Bengkulu kali ini harus tereliminasi juga ternyata, karena memang kayaknya damage-nya udah atau HP-nya itu udah deres ya, bleeding out-nya. Ya, dan lihat dari Papua Barat tinggal 1, Jateng tinggal 1, Maluku tinggal 1, Sulut dan Jakarta prima dengan keempat pemain atau atlet mereka. Sulut kali ini masih melakukan cek ke arah bagian kiri mereka. Karena ada 2 provinsi yang hanya menyisakan 1 pemain saja. Bagas menerima tembakan, namun Bagas masih bisa mendapatkan Rio, dan Rio dipulangkan ke arah lobby. 4 tim tersisa kali ini dengan tempo yang naik turun. Iya, betul sekali. Dan nampaknya ya kita mungkin akan fokus terlebih dahulu karena masih menyisakan 4 provinsi saja kali ini, yang dimana tadi sudah dijabarkan oleh Bro Pasta. Sementara itu Maluku pun juga langsung saja dipulangkan. Pabar yang hanya menyisakan 1 atau the last man standing, mereka harus hati-hati banget karena Sulut benar-benar mau elimination point ke arah Pabar kali ini. Betul, granat sudah mulai dilempar dan Bagas bergerak beriringan. 2 pemain berhasil dilihat, kali ini bakal ditembak oleh seorang Bagas. Waro pun berhasil diamankan, tinggal 1 pemain lagi, tinggal 1 atlet lagi. Masih terpantau bergerak menggerakkan bagi, dan 1 confirm elimination akan dilakukan oleh Bagas dari tim Jakarta. Vincent lempar granat melambung jauh tinggi sana, tapi ada lemparan granat balasan dan ada tembakan dari arah sebelah kiri, kanan ternyata. Ada Bagas yang terlihat dan 1 persatu sudah mulai tumbang. Vincent pun tumbang, dan kali ini Sulawesi Utara dipulangkan menuju ke arah lobby. Tapi lihat Papua Barat mengambil sebuah keuntungan untuk menembak ke arah tim DKI Jakarta. Yes, yang dimana sekarang hanya menyisakan 2 player aktif saja. Sementara itu Bagus kali ini masih akan langsung aja di revive, dan mereka atau Jakarta kembali dengan 3 player mereka. Sementara itu Eksa sekarang ini ya posisinya agak jauh di seberang sana. Ya, ini 4 lawan 1 pasti, Don. Kalah dari segi jumlah, kali ini Jason langsung memimpin pergerakan dari DKI Jakarta, menabrak Fajar seorang diri, ditembak dari arah sebelah kanan dan low HP. Apakah Fajar bisa membalikan keadaan ini? Namun ternyata 1 angle kembali terlihat oleh seorang Bagas, dan granat bakal dilempar, dan winner chicken dinner untuk DKI Jakarta. Oh my God, DKI Jakarta yang bisa mendapatkan total 11 elimination point. Mungkin di hari pertama kemarin kita bertanya-tanya di manakah DKI Jakarta yang bermain beringas di